Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di semester 2 ini, kita akan mempelajari materi mengenai teks cerita inspirasi. Simak video ibu dengan baik ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi mengenai teks cerita inspirasi yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks cerita inspirasi yang dibaca dan didengar. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan isi teks cerita inspirasi yang dibaca dan didengar. Kisah sebuah jam. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah? 31 juta?" kata jam terperanjat. "Mana mungkin saya sanggup. Saya gak akan mungkin bisa untuk melakukan itu." "Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau 86.400 kali saja dalam sehari?" 80.000? Dengan jarum jam yang ramping-ramping seperti ini? Gak, aku gak sanggup jawab jam penuh keraguan. "Oke, kalau gitu. Bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam?" "Dalam 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Masih terlalu banyak. Saya tidak mungkin mampu berdetak 3.600 kali." Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Dengan penuh kesabaran, tukang jam itu kemudian bicara kepada si jam. "Baiklah, kalau begitu sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu aku sanggup. Aku pasti bisa untuk berdetak 1 kali setiap detik," kata jam dengan penuh antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap detik. Tanpa terasa detik demi detik terus berlalu dan jam itu sungguh luar biasa karena ternyata dalam 1 tahun dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun, yang juga berarti dia berdetak 86.400 kali dalam sehari, yang sama juga dengan 3.600 kali dalam 1 jam. Oke sahabat, ada kalanya kita selalu ragu-ragu dengan segala tujuan atau tugas pekerjaan yang kita lihat sangat besar. Kita selalu menganggapnya sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin dapat kita lakukan. Namun, sebenarnya apabila hal yang besar tersebut kita perkecil dan dilakukan dengan konsisten secara terus-menerus, maka hal yang semula kita anggap tidak mungkin untuk dilakukan, tidak mampu untuk mencapainya, namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita ternyata mampu. Setelah menonton video tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah cerita tadi menyadarkan kalian akan sesuatu hal atau membuat kalian termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi? Jika iya, berarti kalian telah mendengar cerita inspirasi. Nah, kegiatan tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu teks cerita inspirasi. Materi kita yang pertama yaitu mengidentifikasi teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi memiliki pengertian dan ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan teks lainnya. Apa sih pengertian dari teks cerita inspirasi? Mari kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta seperti mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut berarti teks cerita inspirasi adalah
teks yang berisi kisah-kisah yang mampu menggugah inspirasi dan menggerakkan hati sehingga membuat pembaca bersemangat atau termotivasi. Kita bisa berbagi kisah hidup dan perjuangan meraih mimpi melalui cerita inspirasi. Nah, lewat cerita inspirasi ini juga kita bisa saling berbagi motivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tentu saja motivasi dibutuhkan agar seseorang mempunyai niat melakukan perubahan menuju kebaikan. Tujuan teks cerita inspirasi yaitu untuk memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan baik kepada pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, judulnya menarik. Yang kedua, ceritanya sistematis atau berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. Yang keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Implisit di sini maksudnya adalah secara tersirat. Jadi ketika kita membaca teks cerita inspirasi, kita dapat menemukan pesan moral dari kata-kata yang menyentuh hati kita, sehingga kita memiliki keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Teks cerita inspirasi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa, ada teks cerita inspirasi non-fiksi, yaitu peristiwa yang dituliskan bersifat nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Dan ada teks cerita inspirasi fiksi, yaitu teks yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Jadi jenis teks ini menggunakan baik tokoh maupun latarnya hasil rekaan atau khayalan penulis. Yang kedua, berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh, teks cerita inspirasi terbagi menjadi 3, yaitu ada teks cerita inspirasi tokoh terkenal, teks yang menceritakan kisah dengan tokoh orang-orang terkenal, seperti kisah inspirasi dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Yang kedua, ada teks cerita inspirasi sufi, yaitu teks yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Contoh, kisah Abu Nawas. Dan yang ketiga, ada teks cerita inspirasi binatang, yaitu teks yang menceritakan kisah-kisah binatang yang dapat berbicara dan berpikir seperti manusia. Dalam teks cerita inspirasi ini, mengandung amanat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita jenis ini juga sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, identifikasi isi teks cerita inspirasi. Isi dari teks cerita inspirasi yaitu yang pertama ada simpati, yang kedua kepedulian, yang ketiga empati, yang keempat perasaan pribadi. Mari kita lihat perbedaan masing-masing isi dari teks cerita inspirasi berikut ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi teks cerita inspirasi. Sekarang kita akan mempelajari mengenai simpulan dari teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi dapat disimpulkan. Pembaca dapat menyimpulkan isi teks cerita inspirasi melalui pemahaman tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian suatu cerita inspirasi. Simpulan cerita tersebut disampaikan secara implisit atau tersirat.
Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspirasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks cerita inspirasi dengan seksama. Yang kedua, pahami isi dan unsur-unsur teks cerita tersebut. Yang ketiga, tentukan garis besar, gagasan pokok, atau inti cerita tersebut. Dan yang terakhir, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan cerita. Bacalah teks cerita inspirasi berikut dengan seksama, kemudian mari kita simpulkan isi dari teks cerita inspirasi tersebut. Simpulan teks cerita inspirasi yang berjudul Katak dan Siput yaitu, dari cerita Katak dan Siput, kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang terlihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sesuatu diciptakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Intinya, bersyukur atas apa yang kita miliki. Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.